Saya mau melaporkan ada masyarakat saya beberapa dari 3 keluarga, dia dari keluar kota Pak. Kotanya tuh yang ada kasus COVID-nya meningkat Pak. Oh gitu, jadi? Iya pasti beberapa pasiennya tuh memiliki gejala COVID Pak. Oh gejala COVID ya. Oh ya, nanti kami tawari dulu tim TGC kami di puskesmas, nanti kami sama-sama ke desanya Ibu ya. Oke, nanti saya sampaikan bahwa ada kasus tadi dilaporkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa Padorogo itu, ada katanya 3 warganya yang kebetulan mereka dari tempat atau wilayah yang kasus COVID-nya meningkat dan memiliki gejala. Kita dari puskesmas itu, saya mohon dari surveillance dan tim TGC itu, mari kita bersama-sama nanti ke sana, kita akan tracing keluarga korban dan juga kita akan mengambil pengambilan swab nanti pada saat. Jadi sebentar masing-masing dari tim ini siapkan alatnya, siapkan bahannya juga, nanti saya akan telepon hubungi kepala desa untuk koordinasi apa-apa yang akan kita lakukan di sana ya. Oke, terima kasih ya. Ya, kenapa Bu? Iya Pak Kadis, perkenalkan saya dari tim surveillance Puskesmas Limbo. Begini Pak Kades, kemarin tuh ada warga yang melapor katanya ada warga Pak Kadis yang terkonfirmasi COVID. Jadi kita mau melakukan tracing ke rumahnya. Kami minta bantuan dari Pak Kadis dan Ini Bu, kami ya, apa namanya saya ada laporan dari ini betul ya dari luar kota ya? Iya Pak, baru 3 hari yang lalu saya dari luar kota ketemu keluarga. Kebetulan Pak ini Ibu, Pak, kami ada dari puskesmas saya di puskesmas ini mau melakukan tracing juga, bisa ya? Boleh Pak. Terima kasih juga, nanti lanjutkan. Dengan Bapak Loli, ini Bapak mengalami keluhan apa Pak? Apakah ada demam selama menjalani perjalanan pulang ke sini? Apakah ada gejala demam, batuk, sakit tenggorokan? Ada Bu, dari 1 hari yang lalu saya merasakan sesak, pilek, batuk, dan pusing. Apakah nafsu makan Bapak berkurang atau tidak ada pengganggu? Ya tidak ada sih. Atau penciuman Bapak sudah terganggu? Seperti itu. Seperti itu ya. Kata aja. Nah, perkenalkan kita dari tim surveillance Puskesmas. Kita mau menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah bersedia? Iya. Sebelumnya pernah melakukan perjalanan keluar kota dalam 14 hari terakhir nggak ini? Iya Ibu, 3 hari yang lalu saya baru pulang. Saya baru pulang dari luar kota, jenguk keluarga yang sakit di sana Bu. Oh, jenguk keluarga yang sakit ya. Kalau boleh tahu dari kota mana ya? Dari Jakarta Bu. Oh, dari Jakarta. Iya. Terus setelah pulang dari Jakarta itu apakah ada mengalami keluhan? Sampai di sini Bu belum ada. Belum ada. Cuma besoknya itu badan saya kayak demam itu. Oh, ada demam. Batuknya sekali-sekali doang sih Bu. Cuma memang kalau malam itu kayak keringat dingin. Oh, malam keringat dingin. Iya. Keringat dingin ya. Iya Bu. Ada konsumsi ini enggak obat atau penurun panas gitu? Ada Bu, paracetamol sini. Oh, ada dikonsumsi. Itu setelah dikonsumsi Iya. Berkurang nggak? Pas saya minum pertamanya itu udah berkurang sih sebenarnya, berkurang. Cuma pas malamnya lagi naik lagi. Oh, naik lagi. Iya. Lagi ya. Iya. Kita dalam rumah ada berapa orang ya Bu? Di orang dalam rumah itu 5 Bu. 5. Ibu, Saya, bapak, adik, anak 2. iya. Itu kelima-limanya sudah melakukan swab belum? Belum Bu. Belum ya? Iya Bu. Begini Bu. Iya. Jadi kan ini Ibu dan keluarga ada riwayat perjalanan keluar kota ini dalam beberapa hari terakhir. Jadi kita dari puskesmas itu ada swab
PCR gratis. Ini hanya untuk menghindari. Oh iya, iya. Kita nggak boleh berpikiran yang ini menghindari aja, Iya. siapa tahu gitu kan. Kita ada melakukan swab PCR dari puskesmas gratis Iya. dari pemerintah. Kalau misalnya ibu dan keluarga bersedia, kita boleh daftarin. Kita daftarin hari ini, mungkin swabnya besok gitu. Boleh. Jadi kita boleh minta ininya ya, kartu keluarganya Oh, nanti iya. ya, supaya kita bisa daftarin. Iya. Nah, jadi ini kan karena ada riwayat ke keluar kota, kita saranin jangan keluar rumah dulu ya, Iya. karantina di rumah dulu, Iya. supaya apa namanya, sebelum kita lakukan swab itu tidak kontak kemana-mana gitu. Jadi nanti kita daftarin untuk swab. Setelah swab juga harus karantina di rumah dulu, jangan keluar dulu sebelum hasilnya keluar, seperti itu. Kemudian mungkin dijaga ya pola makannya, boleh dimakan yang apa namanya, ini agak sakit ya Pak, tolong tahan sedikit ya Ya, Pak. Ini kok udah Pak, udah Halo, dengan Dr. Heni, IGD Rumah Sakit Gunung Sitoli. Halo, selamat pagi dokter. Saya dengan dokter Tiara dari Puskesmas Silidowo. Oke, pasien Ingin apa merujuk dok? Pasien atas nama Bapak Lauli, umur 34 tahun dengan keluhan sesak napas, batuk, Oke. pilek, sakit menelan, dialami kurang lebih 2 hari ini. Pasien ada riwayat bepergian keluar kota seminggu yang lalu. Keadaan umum saat ini sedang, pasien terdampak sesak napas, tekanan darah 140/90, heart rate-nya 108 kali per menit, respirasi rate-nya 32 kali per menit, SpO2-nya 90-92% tanpa O2. Kami curiga COVID-19 dan sudah dilakukan pemeriksaan antigen dan hasilnya reaktif. Kami rencana akan mengirim pasien dengan menggunakan ambulans puskesmas didampingi oleh seorang perawat. Berikut kami lampirkan resume medis pasien. Pasien boleh dikirim ke rumah sakit, masuknya nanti melalui IGD khusus pasien COVID ya dok. Terima kasih. Baik Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh dokter, sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, tadi juga dari sisi surveillance sudah menjelaskan. Nah, kebetulan ini saya dari Kesling. Jadi tadi sudah dijelaskan, sudah dilakukan pemeriksaan. Kebetulan nanti Ibu akan dilakukan pemeriksaan swab. Nah, sembari kita menunggu nanti hasil swabnya, kita lakukan karantina di rumah Ibu ya, atau isolasi mandiri di rumah. Nah, tadi kan Ibu bilang anaknya berapa Bu? 3 ya? 2. Nah, kebetulan yang bergejala kan si Abang. Nah, bergejala si Abang. Jadi mohon nanti untuk isolasi mandiri di rumah saja. Tetapi si Abang nanti ini harus di kamar sendiri. Tidak boleh bergaul dengan adik-adiknya. Minimal jaga jaraknya 1 meter. Kemudian si Abang tadi tidak boleh lepas masker. Keluarga yang lainnya di rumah pun harus menggunakan masker terus ya Bu. Setiap hari selalu diganti maskernya. Setiap 8 jam harus diganti maskernya. Boleh pakai kain saja, masker kain atau masker medis juga boleh. Kalau di rumah sulit, masker biasa pun tidak masalah. Kemudian tadi sudah di dalam kamar Bu ya harus sendiri, tidak boleh bergaul dengan yang lain. Nah, nanti tolong diperhatikan ventilasinya. Misalnya seperti ini jendela, jadi harus terbuka terus. Jadi ini WC-nya ada berapa? WC-nya cuma 1 Bu. Cuma 1. Iya. Nah, baik WC-nya cuma 1, jadi seharusnya sih harus ada WC sendiri. Tetapi karena WC-nya cuma 1, jadi nanti Ibu sediakan, nanti kami ajarkan bagaimana membuat desinfektan. Jadi nanti si Abang ketika masuk ke WC, keluar dari WC dia harus menyemprot lagi Bu ya, atau mendesinfektan ruangannya. Begitupun misalnya peralatan makan. Jadi makannya tidak boleh bersama-sama ya. Nanti si Abang makan sendiri di dalam kamarnya. Jadi nanti Ibu antarkan saja makanan di depan pintu, ketuk-ketuk saja, nanti si Abang ngambil. Adik-adik tidak boleh bergaul dengan si Abang. Nah, boleh berjemur di rumah, tetapi kan di sini ada tetangga. Jadi mohon tetap dijaga jaraknya dengan tetangga. Boleh si Abang jemur sekitar jam 10-15 menitan boleh menjemur di sini, tapi tidak boleh berdekatan dengan tetangga. Jadi mohon selalu gunakan masker, selalu cuci tangan. Pokoknya si Abang nanti ataupun adik-adik semua yang ada di rumah, apapun aktivitas apapun itu lakukan terus cuci tangan Bu ya.
kemudian adik-adik juga seperti itu. Baiklah, itu mungkin dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat-sehat, Bu ya. Baik, terima kasih. Pak Kades, terima kasih sudah membantu kami dalam melakukan tracing pada hari ini. Tadi sudah kita lakukan swab kepada pasien dan keluarga. Kebetulan hasilnya belum keluar, Pak. Mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan. Jadi kami dari pihak surveillance Puskesmas mau minta tolong supaya Pak Kades dan mungkin dari pihak desa melakukan pemantauan kepada keluarga supaya tetap stay di rumah, di rumah, tidak keluar kemana-mana. Kemudian mungkin mereka juga perlu beberapa makanan dalam beberapa hari ini, boleh ya Pak diminta tolong, kami minta tolong supaya mungkin bisa tolong dibelikan, disediakan begitu. Oh, iya. Baik, terima kasih karena sudah datang mengunjungi. Ini kami berterima kasih juga dari pihak desa, berterima kasih kepada Puskesmas ini. Warga juga sangat kooperatif untuk diperiksa. Jadi nanti berikutnya kita dari pihak desa, saya akan bekerja sama kepala dusun RT sekian, nanti akan dipantau oleh beliau nanti, sama juga saya akan laporkan sama Obin sama lengkap nanti. Untuk untuk logistik dan sebagainya itu memang sudah tanggung jawab kami dari pihak desa untuk memberikan, karena memang sudah adalah regulasinya untuk kita bagikan untuk COVID. Semoga, tapi kami dari kepala desa, pihak desa, semoga hasilnya baik-baik saja ya Bu ya, nanti jadi jangan terlalu takut ya nanti pada saat ini. Terima kasih Bu, nanti saling komunikasi saja nanti pada saat selesai ya. Terima kasih.